Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fiksi Cerita Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita yang ditulis oleh Lakon Story. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Rumah Tusuk Sate Tanah Borneo. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Jika diajak mengenang kembali pengalaman waktu itu, tentu saja aku masih bisa dengan jelas mengingatnya. Karena selain sangat menyeramkan sejak adanya pengalaman tersebut, hingga saat ini aku tetap memegang teguh kebudayaan adat yang ada di Pulau Kalimantan maupun yang ada di Pulau Jawa. Hal itu tentu saja bukanlah tanpa alasan, karena asal kalian tahu, cerita yang aku alami dalam kurun waktu kurang lebih selama 5 tahun tersebut akhirnya benar-benar merubah perilaku dan kebiasaan hidupku hingga saat ini. Dan benar sekali, tidak hanya perilaku. Kini aku pun juga sangat percaya bahwasanya jin, setan, dan semacamnya ternyata benar-benar ada dan benar-benar sangat nyata. Semua nama, tempat, dan waktu dalam cerita ini disamarkan. Mohon maaf jika ada kesamaan. Rumah Tusuk Sate Tanah Borneo, Maret 1996. Aku suka kamu, ucap sosok wanita tersebut dengan berjarak hanya sekitar 50 cm di depanku. Dengan bentuk wajahnya yang juga terlihat sudah hancur, lebur berantakan. Mengetahui hal itu jangankan berlari bergerak. Rasanya aku sudah tidak bisa lagi hidup dan mati waktu itu. Aku benar-benar sudah tidak lagi bisa membedakan dan tidak berhenti di situ saja. Bunga melati yang terlihat sudah semakin berceceran, ditambah daun sirih yang masih saja. Kukunya keenakan, sudah menjadi bukti jika waktu itu sebenarnya aku bisa dikatakan sudah menjadi bagian dari mereka. Makhluk tidak kasat mata. April 1991, aku yang sebelumnya hidup dan besar di salah satu kota yang ada di Pulau Jawa. Waktu itu harus pergi dan pindah ke Pulau Kalimantan karena tuntutan pekerjaan dari suamiku yang harus dijalankan. Awalnya aku memang merasa sangat keberatan dengan kepindahan tersebut. Karena selain harus meninggalkan orang tua, hidup meninggalkan kampung halaman waktu itu seolah juga menjadi sebuah beban tersendiri yang tentu saja harus terus bertahan. Singkat cerita, setelah melakukan obrolan yang cukup panjang, aku pun akhirnya bersedia mengikuti ajakan suamiku dengan besar harapan jika suatu saat nanti aku bisa segera membahagiakan orang tuaku dan orang-orang yang ada di sekitarku. Bagaimana? Kamu mau ikut aku kan, Dek? Di sana kita enak kok, gajiku naik 2 kali lipat loh. Sama perusahaan kita sudah dipinjamin juga, nanti maksimal 5 tahun lah. Nanti kalau kontrakku sudah habis, kita langsung pulang ke sini lagi dan kupastikan kita akan bawa banyak uang. Sudah ya, bismillah saja, nurut sama aku kan suamimu. Nanti kalau pulang, kita langsung bisa bahagiain orang tua loh. Ingat, semua ini demi masa depan kita, Dek. Ucap suamiku malam itu, sambil terus meyakinkanku agar aku bersedia ikut dengannya. Iya mas, tapi nanti kita tinggalnya di mana? Katamu, nanti kita tinggalnya di tengah hutan lautan ya? Ya namanya juga aku kerja di pertambangan, ya memang harus jauh dari keramaian dong, Dek. Gimana sih kamu ini? Jawab suamiku sambil tersenyum. Mendengar hal itu tentu saja aku pun kembali terdiam dengan terus memikirkan dan membayangkan bagaimana nanti kehidupanku setelah sampai di tempat tersebut. Sudah Dek, kamu tenang saja, nanti ada mas. Perusahaan kok di sana juga gak sepi kan, banyak juga karyawan lain. Dan tenang saja, kalau kamu gak mau tinggal di mes, nanti di sana aku belikan rumah. Kata temanku, rumah di sana itu juga murah banget. Iya, tapi bentuknya sederhana. Gak apa-apa kan ya? Kita harus berjuang dulu, biar nantinya bisa hidup enak. Gimana? Kata suamiku menambahkan. Dan puncaknya, setelah obrolan malam itu, aku pun akhirnya bersedia pergi. Dengan tidak lagi memikirkan hal-hal yang tidak perlu dipikirkan lagi. Singkat cerita, setelah hari yang disepakati telah tiba. Waktu itu, aku pun akhirnya pergi meninggalkan kampung halamanku
dan menuju ke salah satu daerah yang ada di Pulau Kalimantan. Selama perjalanan tentu saja aku cukup keheranan, asal kalian tahu. Jarak daerah yang aku tuju tersebut benar-benar sangat jauh dari pusat kota. Bahkan aku pun juga masih ingat dari kota terakhir untuk menuju daerah yang kutuju tersebut masih memakan waktu 9 sampai 10 jam perjalanan. Jadi sangat tidak salah jika saat itu daerah yang aku tuju tersebut berada di tengah-tengah hutan belantara. Dan puncaknya, setelah menempuh perjalanan yang sangat melelahkan, akhirnya aku pun sampai di daerah yang aku tuju tersebut. Pertama kali aku menginjakkan kaki di daerah tersebut, tentu saja aku bisa dikatakan kembali terkejut. Karena selain berada di tengah hutan, rumah-rumah yang ada di daerah tersebut benar-benar bisa dihitung menggunakan jari. Dan tidak hanya itu, jarak antara rumah yang terlihat berjauhan, ditambah tidak ada lampu penerangan yang terlihat di pinggir jalan, sudah cukup melengkapi perasaanku waktu itu yang sudah semakin tidak karu-karuan. "Kita nanti tinggal di mana, Mas?" "Di daerah ini," ucapku. Mulai obrolan dengan seketika aku duduk sembari menunggu datangnya jemputan dari perusahaan tempat suamiku bekerja. "Iya, Dek, tapi tenang saja, aku tadi dapat info dari rekan kerja aku. Katanya ada rumah dijual murah banget di daerah sini. Nanti langsung kita beli ya." "Wis ya, biar kamu gak tinggal di mes. Sepertinya mesnya banyak dihuni laki-laki. Yang bawa istri cuma sedikit. Ya daripada aku khawatir kamu di mes sendiri, mending kita langsung bayar rumah ya. Yang ditawarkan rekanku tadi saja ya. Gimana?" ucap suamiku. Dan tanpa menjawab perkataan suamiku waktu itu, aku hanya diam sambil mengangguk dengan tatapanku yang terus kuarahkan ke kanan dan ke kiri dengan perasaan yang sedikit kebingungan. Karena waktu itu aku sama sekali tidak melihat adanya orang yang berjalan berseliweran. "Orang-orang yang tinggal di kampung ini kemana ya, Mas? Sepi banget," tanyaku mengalihkan pembicaraan. "Kalau siang gini ya pada kerja, Dek. Semua yang tinggal di sini kebanyakan para pekerja pendatang seperti kita. Jadi kalau siang mereka pada kerja," jawab suamiku jelas. "Bentar deh, lihat deh rumah-rumah yang ada di sini. Kok gak ada yang terawat ya, Mas? Rumputnya tinggi-tinggi, bangunannya pada kotor." "Iya sih, sepertinya mereka gak sempat merawat, Dek. Kan kerjanya seminggu hanya pulang 2 kali, sahut suamiku. "Hah? Seminggu? Pulang hanya 2 kali? Nanti kamu juga begitu? Terus aku di rumah sendirian," ucapku. "Iya, Dek, mau gimana lagi? Aku malah gak tenang kalau kamu tinggal di mes. Semua laki-laki loh lingkungannya. Nanti aku khawatir. Sudah, kamu tak carikan tempat tinggal di daerah sini saja ya. Kalau kamu kesepian, biar nanti aku carikan pembantu. Biar kamu ada temennya. Gak boleh ngeluh, ini perjuangan kita," jawab suamiku jelas. Dan sayangnya belum selesai aku ngobrol dengan suamiku, waktu itu aku tiba-tiba melihat kendaraan. Yang ternyata kendaraan tersebut adalah kendaraan perusahaan tempat suamiku bekerja. Yang sepertinya kendaraan tersebut datang memang sengaja untuk menjemput suamiku. Dan singkat cerita, setelah urusan kedatangan suamiku di perusahaannya telah selesai, aku diajak suamiku dan beberapa rekannya kembali pergi untuk mencari rumah yang rencananya agar aku tempati selama aku tinggal di daerah tersebut. "Perkenalkan, Bu, nama saya Wijaya. Saya satu kantor sama Pak Henry, suami Ibu. Ini saya juga asli Jawa kok, Bu. Saya asli Surabaya," ucap Wijaya memperkenalkan diri. Hingga akhirnya setelah sekitar 1 jam perjalanan, aku pun sampai di sebuah perkampungan yang bisa dikatakan lebih sepi dari perkampungan yang aku lihat sebelumnya. Di situ Pak Wijaya pun mulai menceritakan jika daerah tersebut adalah daerah paling aman jika digunakan untuk tinggal. "Nah, kita sampai, Pak. Daerah ini paling aman lah daripada yang lain. Kalau yang lain masih rawan kriminal. Di sini hampir tidak ada kasus-kasus kriminal seperti pencurian dan sebagainya. Ya, meski di kampung ini sih
lebih sepi dan lebih jarang ada rumah. Tapi yang tinggal di kampung ini 90% pekerja di perusahaan kita, Pak. Nah, itu rumah yang saya bicarakan. Pemiliknya namanya Pak Andres. Beliau engineering di perusahaan kita. Setelah istrinya meninggal, Pak Andres memilih tinggal di perusahaan, Pak. Jadi rumah itu kosong sudah lama. Nah, kalau itu ada rumah yang kelihatan agak jauh itu rumah Pak Rusdi. Istrinya selalu ada di rumah kok. Jadi nanti Bu Sukma gak sendirian ya. Meski jauh kan masih ada tetangganya yang sama-sama perempuan, terang Pak Wijaya dengan menunjuk ke arah rumah yang akan aku tempati. Dan rumah Pak Rusdi yang berada cukup jauh dari tempatku berdiri tersebut. Mendengar hal itu aku pun hanya diam sambil terus memandangi rumah yang memang rencananya akan aku tempati tersebut. Bentuk rumah tersebut bisa dikatakan sangat berbeda dengan rumah yang pernah kulihat sebelumnya. Jika biasanya rumah tersebut dari batu bata ataupun anyaman bambu, waktu itu seluruh bagian rumah yang kulihat terbuat benar-benar dari kayu dengan pondasi tinggi seperti rumah panggung. Heran ya Bu, bentuk rumah di daerah ini memang seperti ini Bu. Soalnya hanya rumah singgah. Kalau di Jawa rumahnya dari bambu atau batu bata. Kalau di sini sepenuhnya terbuat dari papan kayu Bu. Tapi tenang saja, kayunya kuat dan rapat loh Bu. Tuh, lihat rumah lainnya. Bentuknya juga gak jauh beda kan? Terang Pak Wijaya menjelaskan karena sepertinya beliau tahu jika waktu itu aku masih keheranan dengan rumah yang kulihat waktu itu. Pohon besar yang ada di tempat samping rumah itu aman kan Pak? Kok kelihatannya sudah tua dan miring banget ke arah rumah gitu? Kalau roboh, apakah bahaya? Tanya suamiku. Karena saat itu aku pun juga mengetahui tepat di samping rumah yang akan aku tempati saat itu ada sebuah pohon besar tua yang memang sudah terlihat miring ke arah rumah. Aman Pak, saya dulu pertama kali tinggal di daerah sini sudah lihat pohon itu. Bentuknya sudah miring seperti itu. Oh iya, lagian rumah ini satu-satunya rumah di daerah ini yang dijual loh Pak. Yang lain sudah habis semua. Pekerja pendatang tahun ini memang pada perebut rumah sih Pak, ucapnya. Lampu, air, kamar mandi gimana Pak? Sepertinya aku gak melihat semua itu, ucapku dengan kami yang mulai berjalan mendekati rumah tersebut. Di daerah sini listrik memang tidak ada Bu, tapi kalau Ibu setuju dengan rumah ini, nanti Ibu dapat gratis genset. Gensetnya nanti naruhnya di bawah pohon samping rumah dan bisa dinyalakan mulai jam 6 sore sampai jam 11 malam. Kalau mandi, letaknya di dekat rumah Pak Rusdi. Ibu nanti setelah mandi, Ibu bisa bawa air untuk keperluan masak. Oh ya, kamar di rumah ini cuma ada 2 ya. Harap maklum, rumahnya memang sederhana. Berdoa saja ya, semoga Pak Henry segera naik jabatan, biar segera mutasi, pindah lagi ke Jawa. Iya kan Pak? Ucap Pak Wijaya sambil tersenyum pelan. Dan puncaknya, setelah puas melihat semuanya, akhirnya aku dan suamiku pun setuju untuk membeli rumah tersebut. Dan tanpa lama-lama lagi, mulai hari itu juga, aku seketika menempati rumah tersebut. Di minggu-minggu pertama aku menempati rumah itu, semuanya memang tampak biasa saja. Setiap hari aku harus berjalan cukup jauh hanya untuk mandi dan membersihkan diri. Dan setiap malam aku harus menyalakan genset agar aku bisa mendapatkan cahaya. Dan tidak lupa, setiap pukul 11 malam aku juga harus segera mematikannya agar bahan bakar tidak habis segera. Secara sia-sia dengan semua keadaan itu, aku pun rela melakukan semuanya dengan besar harapan nantinya aku bisa hidup lebih mapan. Hal itulah yang akhirnya memaksaku harus berdamai dengan keadaan dan mencoba lebih berteman dengan kesepian. Namun sayangnya semua itu tidaklah semudah yang aku kira. Masih beberapa bulan aku tinggal di rumah tersebut. Waktu itu aku mulai mendapatkan sebuah teror yang akhirnya menjadi awal cerita ini. Bisa aku ceritakan kepada kalian. Masih sangat teringat jelas
di kepalaku pagi itu. Seperti biasa, setelah suamiku berangkat ke tempat kerjanya, aku kembali melanjutkan aktivitasku, yaitu membersihkan rumahku. Namun anehnya, belum selesai aku membersihkan semuanya, tiba-tiba pandanganku teralih dengan suara panggilan yang sepertinya ditunjukkan ke arahku. "Mbak!" Mendengar hal itu, aku yang sebelumnya masih sibuk membersihkan area rumahku. Waktu itu seketika aku menolehkan kepalaku ke arah sumber suara. Panggilan yang ternyata waktu itu ada seseorang perempuan parubaya yang terlihat berdiri tidak jauh dari tempatku berdiri saat itu. Mengetahui hal itu, aku pun seketika tersenyum sopan dengan menjawab panggilannya. "Oh iya Bu," jawabku sopan. "Mbaknya penghuni baru rumah ini ya?" Ibu-ibu tersebut sembari berjalan mendekatiku. "Iya Bu, salam kenal ya. Nama saya Sukma," ucapku sembari menjulurkan tanganku, seraya memberi tanda jika waktu itu aku hendak mengajaknya berkenalan. Namun anehnya bukan menyambut jabatan tanganku waktu itu. Ibu-ibu tersebut malah memperingatkanku dengan tidak sedikit pun memberitahukan namanya. "Mbak kok mau beli rumah ini? Mbak, rumah ini sudah lama kosong," ucap ibu-ibu tersebut. Sembari pandangannya yang terlihat sesekali melihat ke arah dalam rumahku. "Iya Bu, mau gimana lagi? Rumahnya murah sih," jawabku dengan sopan. "Mbaknya dari Jawa ya?" ucap ibu-ibu tersebut menambahkan. "Iya Bu, Jawanya mana?" tegas ibu tersebut. Hingga akhirnya setelah obrolan panjangku bersama ibu-ibu tersebut, akhirnya aku pun menjadi tahu jika nama ibu-ibu tersebut adalah Bu Wiji. Dia adalah salah satu warga yang memang tinggal di rumah yang terletak tidak terlalu jauh dari rumahku. Yang sepertinya Bu Wiji inilah adalah istri dari Pak Rusdi, sesuai cerita dari Pak Wijaya. Sebelumnya tidak hanya itu, Pak Rusdilah yang akhirnya menjadi orang yang pertama aku kenali di desa tersebut. Yang ternyata Bu Wiji juga pendatang dari Pulau Jawa. Sama seperti halnya dengan diriku. Setelah saat itu akhirnya aku pun sedikit lebih tenang, karena selain mendapatkan teman, aku perlahan mulai betah tinggal di tempat tersebut. Tapi anehnya beberapa hari setelah aku berkenalan dengan Bu Wiji, semua keanehan di rumah itu perlahan akhirnya mulai terjadi. Semua diawali dengan setiap pagi aku selalu mendapati benda di rumahku selalu ada saja yang kutemukan dalam keadaan pecah. Entah kenapa mulai dari piring, gelas, perabotan, pernak-pernik hingga yang lainnya. Waktu itu selalu aku temukan dalam keadaan pecah. Meskipun aku pun bisa mengingatnya jika sebelumnya semua barang-barang tersebut sudah aku simpan di tempat yang bisa dikatakan sangat aman. Dan tidak berhenti sampai di situ saja. Hawa panas di dalam rumah, nasi yang selalu basi sudah membuktikan jika sebenarnya ada hal tidak beres yang sepertinya sedang terjadi. Namun karena aku mencoba terus bersikap biasa-biasa saja, aku pun akhirnya mencoba tidak mempedulikan dan tidak sekalipun menghubungkan semua itu dengan keberadaan makhluk tidak kasat mata. Hingga akhirnya semua malah semakin nyata ketika malam itu. Benar sekali, malam itu adalah malam di mana aku mulai menyadari, benar kata Bu Wiji, jika tidak seharusnya tinggal di rumah ini. Masih sangat teringat jelas di kepalaku. Malam itu aku kembali tidur seorang diri dengan mengingat suamiku yang bekerja dan pulang masih beberapa hari lagi. Mengetahui hal itu setelah aku mematikan genset yang menjadi sumber tenaga lampuku, akhirnya aku pun kembali jalan masuk ke dalam kamar tidurku dengan ditemani lentera kecil yang selalu ada di rumahku. Sesampainya di kamar tentu saja aku pun seketika memejamkan mata. Karena aku pun juga tidak bisa memungkiri jika seluruh tubuhku waktu itu juga tiba-tiba terasa sakit. Entah kenapa, tapi sayangnya belum lama aku memejamkan mata malam itu. Untuk pertama kalinya aku mendengar suara aneh yang sepertinya berasal dari dalam rumah ini. Benar sekali. Malam itu di telingaku sendiri, aku tiba-tiba mendengar suara langkah kaki seseorang
yang setelah aku dengar lebih teliti, langkah kaki tersebut seperti langkah kaki orang pincang yang sedang berjalan warawiri di rumahku ini. Mendengar hal itu, aku pun seketika terkejut bukan main, dengan telinga yang mulai kuarahkan lebih dekat lagi, agar aku bisa lebih jelas mendengarkan suara langkah kaki tersebut. Namun sayangnya, setelah aku berhasil mendengar lebih jelas, jantungku pun tiba-tiba berdetak hebat. Karena saat itu bukan hanya suara langkah kaki, tapi malam itu aku mendengar suara burung yang terdengar dengan sangat keras dan jelas, seperti berasal dari atas rumahku. Merasakan semua itu, tubuhku seketika bergetar tidak karuan. Ditambah hawa di dalam rumahku yang sebelumnya dingin karena cuaca malam, waktu itu tiba-tiba seketika menjadi sangat panas. Tidak karuan dan tanpa menunggu lama lagi. Akhirnya aku pun segera mematikan lenteraku dan mulai masuk ke dalam selimutku dengan rasa takut yang rasanya sudah semakin tidak bisa aku tahan. Ya Allah, ada suara orang jalan. Mending aku diam saja di sini. Nanti kalau maling gimana? Aku di rumah sendiri. Rintihku pelan, dan puncaknya dengan menahan semua itu. Akhirnya aku pun berhasil tertahan. Meski aku pun tidak memungkiri jika waktu itu semalaman suntuk, aku tidak bisa tidur sama sekali. Dan singkat cerita, pagi pun tiba. Pagi harinya ketika aku keluar dari kamarku, aku pun kembali terkejut. Karena waktu itu di lantai rumahku, aku melihat banyak sekali jajaran lampu dan pecahan kaca yang terlihat bercecer di semua lantai rumahku. Dan tidak hanya itu, dinding-dinding rumahku waktu itu juga terlihat kotor, dengan adanya lumpur basah yang sepertinya juga sengaja dilemparkan ke sana. Mengetahui hal itu, aku pun seketika lemas dengan rasa takut yang sepertinya sudah tidak lagi bisa aku ceritakan. Lebih dalam, semalam seperti memang ada orang di dalam rumah ini, pikirku dalam hati, sambil tatapan mataku yang terus menuju ke arah dan ke kanan ke kiri untuk melihat keadaan rumah yang waktu itu cukup kotor dan tidak layak huni. Pertama kali aku merasakan gangguan itu di satu pagi aku melihat rumahku sudah kotor, penuh dengan lumpur basah mas di lantai, dinding, meja, kursi, semuanya penuh lumpur dan banyak pecahan kaca. Bahkan di foto-fotoku yang kupajang di dinding, semua benar-benar sengaja ditutupi oleh lumpur. Begitu mas. Tapi aku juga ingat malam sebelum kejadian itu, aku memang sempat dengar ada suara langkah kaki orang pincang, diiringi suara burung gagak yang terdengar berisik, ucap narasumber. Dan anehnya sebelum selesai, aku melihat semua keanehan itu. Tiba-tiba pandanganku teralihkan pada suara panggilan yang terdengar sedang memanggil-manggil namaku dari arah luar rumahku. Mbak, Mbak Sukma, teriak seseorang yang setelah aku dengar lebih teliti lagi, sumber suara tersebut adalah suara dari Bu Wiji. Selamat pagi Bu, jawabku sopan. Dengan seketika aku membuka pintu utama. Tadi malam Pak Henry pulang ya? Kalau Pak Henry pulang, suamiku kok gak pulang ya Mbak? Kan sepertinya suamiku dan suami Mbak Sukma ini satu sip kerja, ucap Bu Wiji. Dengan langkah kakinya yang berjalan lebih mendekat ke arah tempatku berdiri. Loh, enggak Bu, Pak Henry pulangnya masih nanti malam, jawabku bingung. Karena saat itu aku memang sama sekali tidak merasakan jika suamiku telah pulang dari tempat kerjanya. Kemarin malam aku kok lihat Pak Henry pulang ya Bu. Malahan aku sempat nyapa juga, imbuh Bu Wiji meyakinkan. Ah, yang bener Bu, ucapku kaget hingga akhirnya karena aku yang masih bingung dengan semua yang dikatakan oleh Bu Wiji. Bukannya menjawab pertanyaan pagi itu, aku seketika memanggil Bu Wiji agar masuk ke dalam rumahku. Sebentar, kemari, ucapku keras dengan tanganku yang melambai ke arah Bu Wiji, yang menandakan jika waktu itu aku berharap Bu Wiji masuk ke dalam rumahku. Dan akhirnya setelah Bu Wiji berjalan sampai di depan rumahku dan masuk, aku pun perlahan mulai menceritakan kejadian yang aku dengar semalam. Kemarin malam suamiku gak pulang Bu.
Tapi aku memang sempat dengar seperti ada suara langkah kaki orang pincang di dalam rumah ini. Nah, dari pagi waktu aku bangun tidur, aku malah lihat semua ini. Terangku memulai percakapan dengan tanganku yang menunjuk ke arah lantai rumahku, yang waktu itu benar-benar sudah dipenuhi lumpur dan pecahan kaca. Melihat semua itu tanpa menjawab perkataanku, Boiji pun menatap wajahku dengan tatapan yang terlihat melotot, seperti orang yang sedang terkejut. Dan tidak hanya itu, beberapa saat setelah Boiji pun seketika pergi dengan langkah kaki yang terlihat sangat terburu-buru. Waduh, sepertinya memang benar apa yang pernah dikatakan oleh Mbak Mina tentang rumah ini, ucap Boiji dengan terus melangkah pergi dan tidak sekalipun menoleh ke arahku. Kembali loh Bu, mau kemana? Ucapku keras. Melihat semua itu, aku pun akhirnya hanya diam sambil kebingungan dengan sikap Boiji yang waktu itu benar-benar terlihat cukup mengherankan. Hingga akhirnya dengan mencoba tidak lagi mempedulikan sikap Boiji, aku pun pagi itu mulai membersihkan kotoran-kotoran yang ada di rumahku, sembari melihat ke arah pohon besar yang ada tepat di samping rumahku, yang waktu itu sudah terlihat semakin miring ke arah rumahku. Pohon tua ini sepertinya sudah mau roboh deh. Kalau roboh pasti menimpa rumahku ini. Miringnya sudah parah. Ya Allah, jangan roboh dulu dong. Nanti kalau suamiku pulang, biar aku suruh cari orang buat tebang pohon ini. Ini mah bahaya, sudah miring banget. Dengan mataku yang melihat ke arah pohon tersebut melalui jendela rumahku. Tapi anehnya belum selesai aku memandangi pohon tua tersebut. Pandanganku teralihkan dengan adanya bekas nihasan yang terlihat menumpuk tepat di bawah pohon tersebut berdiri. Mengetahui semua itu, aku pun seketika terkejut. Karena selama aku tinggal di rumah ini, aku sama sekali tidak pernah melihat adanya tumpukan nisan tersebut. Sebelumnya bahkan karena posisi genset yang berada tidak jauh dari pohon membuat aku sangat yakin jika tumpukan nisan tersebut memang sebelumnya jelas-jelas tidak ada. Lah, kok ada banyak sekali nisan sih? Sepertinya aku gak pernah lihat deh. Kan aku tiap malam nyalain genset. Di situ kok sekarang tiba-tiba ada banyak sekali kejadian aneh. Begitu pikirku dalam hati. Dan puncaknya, karena perasaanku yang semakin tidak enak, aku pun akhirnya memutuskan untuk menutup semua pintu rumahku dan tidak melakukan apa-apa, sembari menunggu kepulangan suamiku untuk segera membicarakan semua ini. Waduh, gak beres ini, mending aku diam saja deh sampai suamiku pulang. Pikiranku tidak enak. Pikiranku dalam hati dengan aku yang memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan aktivitasku. Dan singkat cerita, hari itu pun berlalu begitu saja. Malam hari tepat pukul 8 malam, akhirnya suamiku pun pulang dari tempat kerjanya. Karena perlu kalian tahu, jam kerja suamiku memang terbilang cukup menyita waktu. Dengan 1 minggu bekerja, dia hanya pulang setiap hari Rabu dan Sabtu. Itulah yang akhirnya membuat setiap kepulangannya menjadi momen yang sudah aku tunggu-tunggu. Setelah suamiku pulang malam itu, tentu saja aku pun seketika membuatkan makanan dan menyiapkan pakaian ganti, sembari mulai memijit tubuhnya. Karena sebagai seorang istri, aku pun harus siap melayani semua kebutuhannya. Dan akhirnya setelah semua kegiatan suamiku telah selesai, aku pun mulai menceritakan semua kejadian yang telah aku alami dengan perlahan agar tidak sampai menyinggung perasaannya. Perabotan pecah, lumpur, pecahan kaca berserakan, serta suara langkah kaki waktu itu benar-benar aku ceritakan dengan tidak sedikit pun aku tutup-tutupi. Mendengar semua ceritaku, suamiku pun hanya diam sambil menatap mataku. Karena saat itu mataku pun juga sudah meneteskan air mata. Karena rasa takut yang memang sudah terasa semakin nyata. Ya sudah, besok aku carikan pembantu ya. Nanti kamu biar ada temennya, ucap suamiku menenangkan. Iya mas, jawabku pelan. Namun sayangnya kedatangan seorang pembantu tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Sudah berbulan-bulan lamanya aku dan suamiku mencari pembantu waktu itu.
Aku sama sekali tidak kunjung berhasil mendapatkan setiap orang yang ada kutawari bekerja di rumahku waktu itu. Semua menolaknya dengan alasan rumahku terlihat menyeramkan. Hingga akhirnya sebelum berhasil mendapatkan seorang pembantu waktu itu, aku seolah-olah mulai terbiasa hidup dengan setiap keanehan-keanehan yang ada. Hampir setiap hari selalu ada saja perabotan yang terlihat pecah. Dan setiap malam aku selalu mendengar suara langkah kaki pincang yang terdengar masuk ke dalam rumahku. Sebenarnya aku sempat beberapa kali mengintip dari celah-celah dinding kayu rumahku ketika suara langkah kaki pincang tersebut terdengar. Namun sayangnya setiap kali aku mengintip, suara langkah kaki pincang yang sebelumnya terdengar jelas tersebut waktu itu seketika menghilang begitu saja. Seolah-olah sumber suara tersebut mengetahui jika saat itu aku sedang berusaha memperhatikannya. Dan puncaknya, keesokan harinya seperti biasa, rumahku kembali dipenuhi lumpur yang berjajar di mana-mana. Ditambah waktu itu, aku juga sempat melihat adanya bekas ceker ayam yang juga terlihat berjajaran dan tidak berhenti di situ saja. Hampir setiap malam, aku melihat suamiku pulang ke rumahku, meskipun pada kenyataannya aku sama sekali tidak pernah melihatnya. Bahkan Bu Wiji juga sempat mendudukku jika aku menyembunyikan kepulangan suamiku. Namun setelah aku jelaskan kejadian yang kualami, Bu Wiji pun seketika kembali pergi dengan tingkah aneh yang hingga kini tidak bisa aku mengerti. Dan kini sudah beberapa bulan aku tinggal di rumah tersebut dengan segala keanehan dan tumpukan batu nisan yang ada di bawah pohon itu juga terlihat semakin banyak. Entah dari mana asalnya, hal itu yang membuat setiap suamiku pulang, dia selalu menyempatkan diri untuk memendam semua nisan tersebut. Meskipun keesokan harinya, aku selalu kembali melihat nisan yang baru dengan mencoba tidak terlalu mempedulikan semua itu. Aku pun akhirnya mulai terbiasa dengan semua keanehan yang ada, dengan terus berpikir, jika niatku hidup di rumah itu, aku sama sekali tidak ingin mengganggu. Ya Allah, sudahlah, yang penting di sini aku tidak mengganggu. Meski rumahku selalu dikotori dengan lumpur, itu tidak masalah buatku. Aku masih bisa membersihkan, pikirku dalam hati, sambil terus membersihkan kotoran lumpur, bekas ceker ayam, dan sebagainya, yang rasanya semua kotoran itu hampir setiap pagi terlihat. Dan pada akhirnya, seiring berjalannya waktu, berawal dari informasi yang didapatkan dari rekan kerja suamiku, akhirnya suamiku pun berhasil mendapatkan seorang pembantu. Benar, beliau adalah seorang pembantu yang berasal dari Banyuwangi. Ini, Dek, kenalkan, namanya Bu Asri. Beliau asli Banyuwangi. Mulai hari ini, beliau tinggal di sini dan membantu pekerjaanmu sehari-hari. Capek aku dengar kamu mengeluh ketakutan terus setiap aku tinggal kerja. Sekarang kamu sudah ada temannya, jadi jangan takut-takut lagi ya, ucap suamiku jelas. Namun anehnya sebelum sempat aku menjawab ucapan suamiku, waktu itu Bu Asih tiba-tiba terlihat berbicara dengan matanya yang terus melihat ke setiap bagian rumah ini. Ini rumah tusuk sate, Pak, sahut Bu Asih singkat. Mendengar hal itu, suamiku dan aku sebelumnya masih berbicara waktu itu seketika terdiam dengan kami yang saling menatap. Tusuk sate, bagaimana ya Bu maksudnya? Sambil terlihat seketika Bu Asih diam dan bertingkah cukup aneh. Dan sudah begini saja Bu, mulai sekarang Bu Asih tinggal di rumah ini, teman istriku. Dia tinggal di rumah ini lebih banyak sendirian karena aku pulang kerja seminggu hanya 2 kali. Nanti kamar ibu ada di pojok belakang ya Bu. Oh ya, di sini masih belum ada listrik. Jadi setiap jam 6 sore ibu harus menyalakan genset yang ada di bawah pohon samping rumah. Tapi gensetnya hanya cukup sampai jam 11 malam. Nanti kalau udah jam 11 malam silahkan matikan gensetnya ya Bu, biar hemat bahan bakarnya. Soalnya di sini beli bahan bakar tempatnya jauh. Dan kalau mau mandi, kita belum ada kamar mandi. Kamar mandi di sini pakai kamar mandi umum yang ada di ujung jalan. Air di sini juga susah Bu, jadi harap maklum ya. Tugas ibu sederhana kok, cuma nemani istriku dan bersih-bersih rumah saja, terang suamiku.
dan dengar menjelaskan semua pekerjaan yang dilakukan oleh Bu Asih selama tinggal serumah bersamaku. Dan puncaknya, setelah semua penjelasan dari suamiku telah selesai diucapkan, waktu itu akhirnya Bu Asih resmi bekerja menemaniku dan tinggal bersamaku di rumah tersebut. Tapi uniknya, masih sekitar 1 minggu Bu Asih tinggal bersamaku, aku sudah tidak lagi mendengar adanya suara langkah kaki pincang yang sebelumnya sering sekali aku dengar hampir setiap malam tersebut. Dan tidak hanya itu, setiap pagi kini aku juga tidak lagi melihat adanya kotoran lumpur yang sebelumnya selalu mengotori rumah tersebut. Mengetahui semua itu, tentu saja perasaanku akhirnya bisa sangat tenang dan bisa dikatakan waktu itu aku sudah semakin betah tinggal di rumah tersebut. Tapi anehnya pemandangan aneh waktu itu berubah ke dalam diri Bu Asih. Setiap harinya aku selalu melihat Bu Asih mengunyah daun sirih. Dengan sesekali beliau terlihat membawa sesajen dan dibawa masuk ke dalam kamarnya. Dan tidak berhenti di situ saja. Di malam-malam tertentu aku juga mendengar Bu Asih terdengar berdoa dengan bahasa Jawa halusnya. Dan tidak jarang juga diselingi dengan senandung-senandung Jawa yang terdengar cukup menenangkan. Mengetahui semua itu, aku pun mencoba tidak menghiraukannya. Dengan catatan, beliau tidak lupa dengan tugas utamanya, yaitu bekerja sebagai pembantu di rumahku ini. Dan hingga akhirnya pagi itu pun tiba. Pagi itu aku dibangunkan Bu Asih tergesa-gesa karena waktu itu pohon besar yang ada di samping rumahku akhirnya tumbang dengan sendirinya. Namun anehnya pohon tersebut tumbang tidak ke arah rumahku. Padahal nyatanya ketika pohon tersebut masih berdiri, pohon tersebut sangat miring ke arah rumahku. Melihat semua itu tentu saja menimbulkan tanda tanya besar, tidak hanya bagiku dan keluargaku, namun juga begitu juga dengan tetangga kanan kiri. Ditambah ketika pohon tersebut tumbang, banyak sekali batu nisan yang terlihat berceceran keluar tidak karuan. Pohon itu cukup aneh, Mas. Ketika masih berdiri, pohonnya miring ke rumahku. Bahkan miringnya sangat parah. Dan juga itu hukum gravitasi alam. Jika pohon tersebut tumbang, sudah bisa dipastikan menimpa rumahku. Tapi anehnya, pagi itu pohon tersebut tumbang ke arah berlawanan. Pandangan itu sempat membuat heran semua warga yang ada di sekitarku dan buat mereka datang karena ingin melihat langsung bagaimana pohon tersebut tumbang ke arah berlawanan seperti melawan hukum gravitasi bumi. Dan sayangnya, setelah pohon tersebut tumbang, tidak ada satupun orang yang berani mendekat, apalagi membantu membersihkan sisa-sisa pohon tersebut. Semua terlihat diam sambil memandangi ke arah pohon tumbang tersebut. Dengan pandangannya sesekali diarahkan ke arah nisan yang memang terlihat berceceran, ucap narasumber. Dan puncaknya, setelah pohon tersebut tumbang bukannya tenang, aku malah kembali mendapatkan teror yang sangat menakutkan. Benar sekali, setiap malam aku mendengar suara tangis perempuan yang jika aku dengar lebih teliti lagi, suara tangisan tersebut berasal dari atap rumahku. Dan selain suara tangisan, aku juga sering sekali mencium aroma bau bangkai yang tercium kuat, seperti berasal juga dari dalam rumahku. Mengetahui hal itu, aku pun beberapa kali mencoba membicarakannya kepada Bu Asih. Namun Bu Asih waktu itu hanya diam dengan tidak sedikit pun menanggapi semua omonganku. Dan pada akhirnya malam itu pun tiba. Malam di mana akhirnya aku menyadari jika memang aku tidak seharusnya menempati rumah ini. Malam itu hujan turun dengan cukup deras setelah jam dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam. Bu Asih pun seperti biasanya berjalan ke arah samping rumah untuk segera mematikan genset. Tapi anehnya setelah sampai di samping rumah, bukannya segera kembali ke rumah. Bu Asih waktu itu tidak kunjung kembali. Meski aku sudah memanggilnya berkali-kali. Mengetahui hal itu, aku pun segera keluar dari kamarku dan mencari keberadaan Bu Asih dengan lentera kecil yang ada di tanganku. Bu Asih kok kedengeran masuk kembali ya ke rumah habis matiin genset, pikirku dalam hati. Sambil mulai berjalan ke arah pintu rumah ini dan sesampainya di pintu utama, aku pun segera membukakan dan mondar-mandir mencari keberadaan Bu Asih.
Bu Asih, ucapku keras. Karena teriakanku yang tidak kunjung mendapat jawaban. Akhirnya aku pun memutuskan untuk hendak kembali masuk ke dalam rumahku. Mengingat hujan waktu itu turun semakin deras, disertai petir yang sesekali menyamar mengejutkan. Namun sayangnya masih beberapa saat aku memutar badanku waktu itu. Pandanganku teralih dengan adanya sosok perempuan yang berdiri tepat tidak jauh dari rumahku. Sosok perempuan tersebut terlihat berdiri di tengah-tengah guyuran hujan, sembari melihat ke arahku dengan tangannya yang sesekali melambai-lambai, seperti sedang memanggilku. Mengetahui hal itu, aku pun seketika terkejut bukan main. Karena meskipun sedikit jauh, namun aku masih bisa melihat dengan jelas jika sosok perempuan tersebut tidaklah mengenakan pakaian sama sekali. Loh, kok ada perempuan telanjang sih malam-malam begini? Pikirku dalam hati. Sambil sesekali mengarahkan lentera agar perempuan tersebut, dan tidak hanya itu. Di sudut-sudut lain tanpa disangka-sangka, ternyata aku melihat adanya sosok perempuan lain yang sudah terlihat berdiri menatap ke arahku. Jika waktu itu yang kulihat dengan lebih teliti, sosok perempuan tersebut berjumlah lebih dari 7 orang yang terlihat sedang mengelilingi rumahku. Melihat semua itu, aku pun seketika terkejut bukan main, sembari napasku yang tiba-tiba terasa sesak. Karena rasa takut yang tiba-tiba semakin menekan dan tidak berhenti di situ saja. Kaki dan tubuhku waktu itu juga seketika seolah-olah tidak bisa digerakkan. Mungkin karena shock yang memang sedang kurasakan. Tapi untungnya setelah beberapa saat setelah itu tiba-tiba aku merasakan ada seseorang yang menarik tubuhku dari belakang. Yang setelah kutoleh, orang tersebut adalah Bu Asih yang ternyata tiba-tiba sudah berada di dalam rumahku. Di situ setelah menarik tubuhku, Bu Asih seketika memasukkan daun sareh ke dalam mulutku, dan aku pun diajak untuk duduk di pojok di salah satu sudut ruangan rumahku. Menurut Bu Asih, itu demi keselamatan. Bu, ucap Bu Asih lirih. Mendengar hal itu, aku pun hanya mengangguk, sembari melihat tingkah Bu Asih yang waktu itu terlihat sangat ketakutan tidak karuan. Sebenarnya ini ada apa sih Bu? Tanyaku lirih. Nanti saja aku jelaskan ya Bu. Sekarang Ibu punya terus daun sirihnya ya, biar aman, jawab Bu Asih. Dan anehnya, belum lama setelah itu, tiba-tiba aku mendengar suara lompatan yang terdengar menggelegar dari arah kamar tidurku, dan terdengar lompatan keluar. Mendengar hal itu, rasa takutku pun segera rasanya sudah sampai pada puncaknya. Bagaimana tidak? Waktu itu aku sudah sangat yakin kalau suara lompatan tersebut adalah lompatan pocong. Hal itu kudapat kupastikan. Selain adanya lompatan, bau di dalam rumahku waktu itu tercium kuat. Bau bunga melati, khas bau orang mati. Merasakan semua itu, aku pun seketika mengucapkan mataku dengan terus meremas baju Bu Asih yang saat itu ada tepat di samping tubuhku. Dan tidak hanya itu, selain suara lompatan waktu itu, aku juga mendengar suara seretan suara anak kecil berlari, hingga suara orang pincang berjalan warawiri di rumahku ini. Di situ rasa takutku benar-benar sudah sampai pada puncaknya. Tubuhku bergetar hebat, napasku tersedat dan kering. Keringat dingin juga sudah keluar tidak karuan. Harus kuat ya Bu, istighfar. Ini memang tempat mereka. Kita yang salah. Terus pejamkan mata, jangan sekali-sekali membuka mata. Insya Allah kita akan tetap aman di sini selama kita tidak bergerak, ucap Bu Asih menenangkanku, sembari memelukku erat malam itu. Posisi saya jongkok di balik kursi ruang tamu, Mas. Saya jongkok tepat di belakang Bu Asih dengan mulutku yang terus mengunyah daun sirih. Di situ aku mendengar semuanya, dan apa yang aku dengar benar-benar terasa dekat dan berada di dalam satu ruangan. Suara orang nangis, suara langkah kaki pincang, suara lompatan, dan suara anak kecil berlarian yang pasti banyak lagi yang sepertinya sangat sulit jika ku jelaskan di sini, ucap narasumber. Tapi sayangnya setelah mendengarkan ucapan Bu Asih, bukannya menuruti, malam itu aku malah sedikit membuka mataku karena rasa penasaran yang juga sudah sangat tinggi.
Hingga akhirnya seketika aku membuka mataku. Aku benar-benar melihat semua itu. Mungkin kalian yang belum pernah melihat langsung tidak akan percaya dengan apa yang aku lihat malam itu. Benar, mereka selain tidak masuk akal. Malam itu aku melihat pemandangan yang seperti tidak bisa dilihat oleh semua orang dengan mata kepalaku sendiri. Malam itu aku melihat rumahku tiba-tiba berubah menjadi seperti bukan rumahku sendiri. Kursi, meja, dan pernak-pernik yang seharusnya ada malam itu benar-benar berubah dengan sendirinya. Semua terlihat kosong melompong dengan tidak adanya satupun perabotan yang harusnya ada. Dan tidak hanya itu, rumahku terlihat jauh lebih luas daripada sebelumnya. Di situ, dengan cukup sadar, aku melihat ada sekitar 4 anak kecil yang terlihat sedang berlarian dengan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan lumpur. Di sisi lain, aku juga melihat orang tua yang terlihat sibuk memakan potongan kaca, hingga ada juga sosok perempuan kerdil yang membawa ceker ayam di tangannya. Meskipun tidak lama, namun semua yang kulihat waktu itu cukup jelas, Mas. Di situ, ketika aku melihat semua itu, aku ingin berteriak, tapi aku tidak bisa. Aku ingin berdiri dan berlari pun juga tidak bisa. Rasanya persis seperti orang yang sedang bermimpi dan ketindihan, ucap narasumber. Hingga akhirnya beberapa saat setelah itu, aku pun kembali memejamkan mataku. Dengan tubuhku yang terasa dielus-elus oleh Bu Asih, sembari beliau yang terdengar sedang membisikkan sesuatu. Sudah, tidak usah dilihat lagi. Ayo, pejamkan matanya lagi, ucap Bu Asih lirih. Hingga akhirnya setelah aku memejamkan mata malam itu, aku pun tiba-tiba tidak bisa lagi mengingat apa yang terjadi. Selanjutnya yang jelas, ketika aku membuka mata, waktu itu keadaan sudah pagi hari. Dengan keadaan rumahku sudah dalam posisi berantakan tidak karuan. Meja, kursi, dan semua perabotan waktu itu sudah terlihat seperti acak-acakan oleh seseorang. Mengetahui semua itu, aku pun seketika kebingungan dan berteriak memanggil Bu Asih yang waktu itu juga tiba-tiba terlihat tidak ada. Bu Asih, aku memanggilnya keras, namun sang ayangnya karena teriakanku tidak kunjung mendapat jawaban. Aku pun akhirnya perlahan mulai menatap perabotan yang sebelumnya acak-acakan waktu itu. Kutata kembali agar semuanya kembali terlihat rapi. Dan akhirnya beberapa jam setelah itu, tiba-tiba Bu Asih terlihat datang, namun tidak sendirian. Waktu itu Bu Asih terlihat datang bersama suamiku, yang sepertinya kepergian Bu Asih adalah untuk memanggil suamiku. Di situ sampailah suamiku tepat di depanku. Tiba-tiba dia seketika memelukku dan meminta maaf karena sudah menempatkanku di rumah tersebut. Maaf ya dek, aku nggak tahu kalau semuanya bisa begini. Tadi Bu Asih sudah menceritakan semuanya, ucap suamiku. Jelas mendengar hal itu, aku pun hanya diam sambil kebingungan dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Kalau kata orang, rumah ini rumah tusuk sate, posisinya pas di ujung pertigaan jalan. Konon katanya, rumah tusuk sate adalah rumah yang banyak dihuni makhluk halus. Awalnya aku sudah sempat dengar tentang mitos rumah tusuk sate tersebut. Namun, karena aku tidak terlalu percaya, akhirnya aku tetap beli rumah ini, ucap suamiku menambahkan. Tapi sepertinya Bu Sukma ini ada yang melindungi, Pak. Jika bukan Bu Sukma, pasti tidak akan bisa bertahan di sini sampai selama ini. Dan satu lagi, waktu itu aku juga sempat melihat ada sosok nenek tua yang terus mengikuti kemanapun Bu Risma mau pergi. Hingga pada akhirnya, setelah obrolan panjang waktu itu, akhirnya suamiku memutuskan untuk menjual rumah tersebut dan akan mencarikanku tempat tinggal yang baru. Dan akhirnya, dari cerita ini setelah kejadian waktu itu, Bu Asih pun juga memilih untuk berhenti bekerja bersamaku. Entah apa alasannya. Hingga kini aku pun masih tidak tahu. Padahal nyatanya aku pun tidak bisa memungkiri jika Bu Asih sudah banyak sekali membantuku selama aku masih tinggal di rumah tusuk sate tersebut. Andai saja tidak ada Bu Asih, mungkin semuanya tidak akan berakhir seperti ini. Ini setelah suamiku sudah tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut dan aku sudah kembali hidup di kampung halamanku lagi. Aku masih saja mengingat
semua kengerian itu. Dengan sesekali aku mencari-cari informasi di mana tempat tinggal Bu Asih. Karena selain ingin bersilaturahmi, aku juga ingin sekali membalas budi. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang saya bawakan bisa menjadikan pembelajaran untuk kita. Dan semoga saja dapat menghibur kalian semua yang sudah mampir di channel ini. Terima kasih. Wassalam.